Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami agungkan, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur siang hari ini Bapa. Oleh karena kebaikan-Mu, berkat limpah rahmat-Mu, pimpinan dan bimbingan-Mu, kami boleh hadir di gereja-Mu Raja Damai yang kudus ini. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kami bersyukur boleh memuji, mengagungkan, menyembah Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu luar biasa saat ini. Luar biasa di dalam setiap hidup kami. Karenanya Bapa, berfirmanlah bagi kami. Urapi, sucikan, kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Agar benar-benar layak menjamah pekerjaan-Mu yang kudus. Seperti Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini dengan firman-Mu yang menjadi terang, berkat dan kekuatan dalam hidupnya. Karenanya kami sepakat Bapa, apabila ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa gelap yang mencoba menghalangi jalannya pemberitaan firman di tempat ini, mencuri kemuliaan Allah di tempat ini, mencuri sarana, suasana dan prasarana kami. Kami bersehati menolaknya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sesi yang kedua luar biasa. Diberkati Tuhan. Amin. Kita akan belajar dari firman Tuhan siang hari ini. Ya, siapa kita ini sebenarnya? Kita lihat dari Injil Yesaya, kitab Yesaya pasal 41 ayat 8, 9 dan 10. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 8, 9, 10 saya bacakan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Membawa apa? Luar biasa. Kita lihat firman ini ditujukan untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Bangsa yang dipilih Tuhan. Kita percaya dalam pengajaran karunia karya keselamatan itu dilimpahkan kepada keturunan Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai kepada Yesus. Alkitab mengajarkan siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh apa? Kita diselamatkan. Jadi karunia keselamatan, karya keselamatan itu hanya iman kepada Yesus. Amin. Jadi berarti ayat ke-10 ini nanti ditujukan untuk semua yang percaya kepada Yesus. Dikatakan di ayat 8, ayat 9, bangsa yang telah dipilih dari ujung-ujung bumi, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Kita percaya, kita yang percaya kepada Yesus, itu bukan karena Yesus yang memilih kita, tetapi kita yang memilih, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Jadi Alkitab mencatat kita ini adalah umat pilihan Allah. Penegasannya itu, karena Allah memang memilih kita. Gak ada orang percaya Yesus, karpe dewe itu enggak ada. Harus Allah yang memilih kita. Saya dulu juga enggak ujuk-ujuk jadi Kristen, enggak. Tapi karena pilihan Yesus saya menjadi seperti hari ini.
Amin. Saudara yang siang hari ini hadir, sadarlah bahwa ini juga bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehendakmu, tapi karena pilihan Allah. Karena berkat Allah, karena karunia Allah. Amin. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Coba kita sekarang bahas janjinya. Ayat yang ke-10 tadi. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut. Sebab apa? Aku menyertai engkau. Berhenti sampai di sini. Kalau kita perhatikan kalimat ini, janganlah takut. Ya Tuhan itu tahu sebenarnya kita ini kan hidup penuh ketakutan. Benar apa benar? Penuh kekhawatiran. Kita ini lemah, kita ini tak berdaya. Kalau kita bisa kuat, bisa gagah, bisa kaya, bisa pintar seperti saat ini, itu karena ada yang membuat kita seperti ini. Benar apa benar? Bukan karena kita ini hebat, kita tidak hebat. Tapi ada yang membuat kita jadi hebat. Kita ini bukan orang pilihan, tetapi ada yang memilih kita. Ada yang membuat kita jadi orang pilihan. Siapa? Yang keras jawabnya. Yakin itu dulu. Jadi bukan cuma janganlah takut. Loh kalau cuma takut gitu tok. Apa kelanjutannya? Aku menyertai engkau. Hati-hati di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Tegas dicatat. Siapa yang menyangka dirinya teguh berdiri. Hati-hati dia akan jatuh. Peringatan yang pertama ini. Jangan takut, aku menyertaimu. Janganlah sombong. Amin. Kalau engkau lagi kaya, kaya yang rendah hati, kaya yang murah hati, kaya yang memuliakan Tuhan. Amin. Kalau engkau lagi hebat, muliakan Tuhan. Bukan kau hebat, ada yang membuat kau hebat. Hati-hati, kadang-kadang orang kaya terutama, kadang-kadang secara tidak sengaja, bukan dia ini orang sombong, enggak. Cuma secara tidak sengaja, saya punya satu pengalaman. Satu kali saya diundang orang kaya merayakan perkawinan papa mamanya ke 60 tahun itu kawin apa Pak ya? Kalau 50 tahun kawin emas kan Pak ya? Kalau 60 tahun itu kawin katanya kawin berlian, betul ya? 25 tahun kawin perak. Kalau 50 tahun kawin emas. 60 tahun. Diamond, ya berlian kan Pak ya. Jadi kalau baru 10 tahun itu kawin plastik mungkin. Jadi plastik, perak, emas, berlian. Nah saya termasuk saya ini karena relasinya diberi undangan. Wah lihat undangannya aja udah serem ini. Belum lagi pestanya nanti. Wah tak lihat di hotel mewah. Wah pasti orang kaya sih, orang kayanya Surabaya. Nggak tahu acaranya kayak apa nanti. Hidangannya kayak apa. Jadi seminggu waktu diberi undangan sebelum hari hanya saya sudah tidak makan. Tak jaga nih kiai. Orang kaya itu kalau punya hajat, nggak terima ngasih undangan aja, dikonfirmasi. Pernah nerima undangan kayak gitu? Saya ini dikonfirmasi. Semua bukan cuma saya yang diundang-undang ini. Dikonfirmasi sama kepala stafnya gitu. Orang kepercayaannya bos. Kebetulan dia dengan saya ini hubungannya cukup baik. Karena saya sering khotbah di gerejanya dia. Gitu. Ditelepon siang-siang. Kosun, iya bos. Konfirmasi apa? Saya bilang. Kamu sudah terima undangan belum? Oh sudah bos, terima kasih bos. Wes saya tak catat ya. Loh dicatat apa nih ya ngomong. Kamu datang ya pasti ya. Saya ini jawab secara santai. Gitu. Ya insya Allah bos. Gitu. Ojo guyon naik. Nah, aku ya bingung. Aku ini jawab serius dibilang guyon. Loh, iya bos. Enggak. Pokok kamu datang loh ya. Tak masuk no apa yuk. Kayak diketik-ketik itu apa namanya. Ini
apalah istilahnya. Pokoknya kamu tak konfirmasi, kamu pasti datang ya bos. Kalau Tuhan izinkan aku pasti datang. Wes sing jelas lah, iki gak guyon lho. Aku ya tambah bingung. Lho orang ngomong bener, kasihan dia ini. Loh, kita bisa datang siang hari ini. Percaya karena Tuhan izinkan. Percaya karena Tuhan berkati. Kalau kita tidak diberkati, Tuhan tidak bisa datang hari ini. Saya juga tidak bisa berdiri di mimbar ini. Saya ngomong gitu, wes, gak bantah-bantahan hari ini. Aku bingung, ini konfirmasi apa gegeran ya. Wes tak catat ya, lho bos. Jadi pasti ya. Loh, pasti apa nih enggak pasti gitu. Kosun, semua sudah kita booking. Oh, apa tempat resepsinya, wah bla-bla makanannya, wah cerita banyak. Nanti artis yang datang itu si A, si B termasuk Sunario gitu mungkin. Semua datang, nanti MC-nya wah terkenal. Wong orang kaya sih. Ya baik bos, terima kasih bos. Jadi mulai sekarang aku gak makan bos gitu. Tak jaga no pestamu nanti. Jaga no gitu katanya. Oke, apa yang terjadi? Kira-kira kurang 2 hari lah mepet waktunya. Dari hari hanya itu. Nelpon dia. Waduh kosun, bener omongan. Loh aku kaget dan omong apa aku bos? Insya Allah. Loh, maksudnya apa saya bilang? Iya, semua itu harus kehendak Tuhan. Loh, aku tambah bingung. Loh Tuhan kenapa bos aku ngomong gitu? Nah iya kosun bener omonganmu. Semua itu harus seizin Tuhan. Nah, ganti aku sing bingung. Loh maksudmu apa ngomong gini? Pestanya batal. Loh, apa aku kadung gak makan bos? Kosun, mamanya masuk ICU kritis. Loh, yang kritis ana urusane bos. Pesta iki lho ya apa? Aku kadung ndak makan ini ya apa? Iya bener Kosun ya. Betul omonganmu tak pegang. Ini menumbuhkan imanku. Bahwa semua yang terjadi harus kehendak Tuhan. Amin. Manusia boleh merencana apa saja. Boleh melakukan apa saja. Bahkan harus melakukan. Harus direncana. Jadi kalau pesta, jangan sembarangan. Apa kata Tuhan? Loh, enggak benar loh itu. Tuhan juga apa katamu? Nanti Tuhan suruh booking hotel. Ini lucu malah. Kita yang ngatur. Tetapi di balik semua itu harus ada kehendak Tuhan. Amin. Kata orang Inggris, manusia boleh merencana, tapi Tuhan yang menentukan. Bahasa Inggrisnya kalau tidak keliru. Kalau keliru, jangan ditertawain Mbak ya. A man purposes, God disposes gitu ya Pak. Iya, bahasa Tionghoanya Ren Suan Puru Dian Suan. Perhitungan kita bukan perhitungannya Tuhan. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Kata Alkitab kan gitu. Jalanku bukan jalanmu. Amin. Kita harus melakukan. Kita harus melakukan bagian kita. Pesta ini tadi. Benar saya menilai keluarga ini. Bagus. Dia sudah mengatur segala-galanya. Hotel di-booking, makanan di-booking, artis di-booking. MC di booking, segalanya disiapkan. Tetapi yang terjadi harus kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengendaki bisa jadi tidak. Loh ini orang kaya loh. Apa yang tidak mungkin bagi orang kaya? Segalanya mungkin. Tapi kalau Tuhan tidak mengendaki, mamanya masuk ICU. Loh, jadi ini apa ini kesimpulannya? Nah ya Kosun, tolong sampaikan teman-teman, nanti juga tak konfirmasi lagi. Seluruh undangan yang dibagikan batal. Wah rame teman-teman nelponi saya. Iya bos, dari ini waktu itu kan bantah-bantahan. Loh bukan bantah-bantahan. Aku ini cuma ngomong kalau Tuhan izinkan aku pasti datang. Betul luar biasa katanya. Semua harus kehendak Tuhan. Saudara merasa kalau saudara bisa
Kaya seperti hari ini karena diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Jari lelamu tidak menambahi. Benar apa benar? Loh, kita berusaha apapun hebatnya dan harus berusaha. Tetapi yang membuat kita berhasil itu karena berkat Tuhan. Amin. Jadi di balik semua yang kita lakukan harus ada Yesus yang luar biasa. Jemaat Raja Damai, teguhkan imanmu, bulatkan tekadmu. Hanya Yesus segalanya bagiku. Aku melakukan bagianku, biarlah Yesus melakukan bagiannya. Amin. Jadi jangan merasa aku paling hebat, enggak usah aku. Yang luar biasa cuman Yesus. Lihat ayat ini. Jangan takut. Aku menyertaimu. Ada yang menyertai kita. Yang ngomong ini Tuhan. Kalau ucapan Tuhan pasti ya dan amin. Kalau omongan manusia sering membuat kita kecewa. Benar apa benar? Saya punya satu bos. Nah ini tak ceritain lagi. Senang kumpul bos ini senang. Orangnya itu pinter, kaya, waduh, hukum paham. Wah kalau ada masalah gini, oh tanya aku, minta tolong aku. Pokoknya beres. Wah, pokoknya hebat lah ceritanya. Waduh saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan punya bos ini. Ya sekarang aku enggak perlu Tuhan, tapi siapa tahu satu hari perlu. Teman banyak itu kan bagus, betul apa enggak? Sekarang kita enggak perlu, tapi satu hari kita perlu. Benar, Tuhan izinkan satu kali terjadi masalah yang luar biasa di dalam pekerjaan kami. Ruwet masalahnya, sampai urusan panjang ke sana ke sini. Aku teringat janjinya bos ini. Pokoknya ruwet-ruwet, njaluk tolong aku. Jok khawatir kon jangan nang diurusan nang di iki. Ini, wah pokoknya hebat. Aku datang ke kantornya. Bos, bos dengar. Oh tahu-tahu ruwet kabeh iki urusane kok. Iya bos, tolong bos. Aku iki cuma saksi bos. Lho terus apa nek saksi lah ya? Tolong ngono bos, aku iki mesti ya apa? Nulungi kon, lah sing nulungi aku sapa? Lho kaget aku dijawab gitu. Lho katanya tadi nek ana apa-apa. Ngono ya ta. Oh pokok hubungan aku nek ana apa-apa kenal A, kenal B, serem-serem pokoknya. Lho bos, terus aku ya apa? Lah ya kan ya apa? Lah aku ya apa? Aku ya ruwet kosun, aku lebih ruwet teko kon. Aku ndak bisa jawab, dijawab gitu, pucet aku. Loh, jadi aku iki apa? Wis mulia lah. Ojo nyumpet-nyumpeki aku wis wis budek gitu loh. Wis apa bahasa Indonesianya sudah notok gitu loh, sudah wis pokoknya wis ngurus dewe-dewe. Loh, aku bingung dijawab wis mulia ojo nyumpek-nyumpeki. Loh, malah dikongkon mulia apa sih? Waduh, aku pulang. Aduh bener, istriku kelihatan aku nangis. Loh bener aku nangis waktu itu. Loh apa oh? Lah, ya, katanya dulu nek ada apa-apa suruh minta tolong. Loh saiki aku dikongkon mulai. Ruwet kabeh, sapa sing nolong dek? Nolong kamu, lah aku siapa yang nolong? Waduh, aku sudah masuk kamar aku nyanyi sebuah lagu. Tapi janji gitu. Tinggal janji di bibirmu gitu. Nah, ya kan janji kan tinggal janji cuma di bibirnya kan. Kenyataan bener, oh gak tahu. Kita kembali ayat ini. Ini janji Tuhan. Amin. Kalau janji manusia engkau siaplah untuk kecewa. Tapi tetap kita berharap manusia, hubungan dengan manusia ya harus. Pengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan. Tapi hubungan manusia juga perlu, benar enggak? Loh jangan sempit loh pikirannya. Enggak, aku enggak perlu hubungan manusia. Terus hubungan siapa? Macan. Relasi kita nih ya manusia, berkat Tuhan dicurahkan ya lewat mereka gitu loh. Tapi berkat itu datangnya dari Yesus, amin. Melalui relasimu, karyawanmu mungkin.
Gitu loh. Bukan uang terus jatuhin dari langit. Enggak. Jangan berpikiran sempit. Hubungan dengan manusia tetap harus terjaga. Harus dipercaya. Harus akrab. Tapi pengharapan kepada Yesus. Bisa menangkap enggak sampai di sini? Bisa enggak? Harapan sama siapa? Yesus. Sekalipun kita hubungan dengan manusia siapa. Berkat itu datangnya dari Yesus. Amin. Karena ini, ayat ini ngomong, janganlah takut. Sebab aku menyertaimu. Siapa yang menyertai kita? Yesus. Amin. Tahu Yesus itu siapa? Yakin Yesus itu siapa? Loh, kalau kita disertai sesuatu yang kita andalkan, waduh rasanya timbul keberanian, bener enggak? Saya ngurus barang di pelabuhan, kan banyak liku-likunya. Kalau disertai bosnya sendiri, bosku gitu loh, ikut tak barengnya, ayo. Waduh lego aku, rasanya ayem gitu. Karena aku yakin yang menyertai aku ini, bosku ini. Itu baru manusia. Apalagi kita disertai Tuhan. Amin. Jemaat Raja Damai. Engkau datang hari ini, siang ini. Engkau disertai Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, berhasil dalam nama Yesus. Karena yang menyertai engkau luar biasa. Kita biasa saja. Tapi yang menyertai kita, Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa. Mantapkan imanmu, teguhkan tekadmu bahwa Yesus menyertai aku. Kemanapun kita pergi, Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. You will never walk alone. Engkau takkan pernah berjalan sendiri. Ada yang menyertai kita. Amin. Lihat kalimat berikutnya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ada yang menyertai kita. Lihat, janganlah bimbang. Sebab ini identitasnya Allah. Ini harus disadari. Orang yang bimbang, kata Alkitab, seperti sabut yang diombang-ambingkan ombak. Tidak mendapat apa-apa. Karena itu mantapkan dulu imanmu bahwa ada Yesus yang menyertai aku. Itu dulu. Sebab aku ini Allahmu. Perkataan aku ini itu sudah identitasnya Allah. Sejak kitab Keluaran, zaman Musa, ketika Musa diutus Tuhan untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di mana? Di Mesir. Hai Musa, datanglah kepada orang Israel, katakan, aku akan membebaskan mereka dari tanah Mesir, kan gitu. Terus Musa akan tanya, loh nanti kalau mereka tanya, Allah siapa yang nyuruh aku? Allah menjawab, aku adalah aku. Itu identitasnya Allah. Akulah aku. Itu sudah patentnya Allah. Hanya Allah yang berhak menyandang itu. Karena dia luar biasa. Berkuasa atas segala-galanya. Kalau manusia yang ngomong gitu kayak bosku tadi. Itu cuma kesombongan. Benar apa benar? Loh ingat loh, kita sekaya berapa? Tuhan kita lebih kaya, amin. Kita mau pintar seberapa? Tuhan kita lebih pintar. Kita mau berkuasa seberapa? Tuhan kita maha kuasa, amin. Yang berhak menyatakan dirinya aku adalah aku. Sebab aku ini Allahmu. Itu ya harus Allah sendiri. Jadi manusia jangan karena kaya, karena punya kuasa, karena punya kedudukan terus menjadi Allah. Gak mungkin lah. Kita ini bagaimanapun hebatnya kita ini terbatas. Amin. Kita ini coba kecil. Engkau kaya. Yang lebih kaya banyak. Engkau berkuasa. Yang lebih berkuasa banyak. Engkau pintar. Yang lebih pintar banyak. Aku cakep. Aku cantik. Lebih cantik banyak. Ada pelayan satu hamba Tuhan. Anak Tuhan. Waduh. Dia merasa lebih segalanya. Loh tak bilang jangan merasa lebih. Kita ini semuanya biasa saja.
masih banyak yang di atas kita. Amin. Tapi kalau yang ngomong ini Allah, siapa yang lebih dari Allah? Siapa? Ayo jawab, siapa? Yang lebih berkuasa. Dia yang punya segala-galanya. Dia yang punya langit dan bumi. Amin. Allah kita ini luar biasa, apalagi orang Israel. Percaya Allah yang menyertainya, juga yang menyertai kita, itu luar biasa. Orang Israel itu kenal Allahnya itu lewat mukjizat sejak zaman Musa itu. Bagaimana Allah membelah laut ketika mereka dikejar oleh tentara siapa? Tahu filmnya, difilmkan The Ten Commandments itu. Dikejar sampai di tepi laut. Allah itu hebatnya kayak begitu. Laut itu terbelah. Masih kurang percaya Allah yang luar biasa menjadi tiang awan, tiang api. Hebatnya kayak begitu masih kurang percaya. Loh. Apakah sekarang Allah ini berubah? Berubah apa enggak? Allah yang menyertai mereka sama dengan ayat Allah yang menyertai jemaat Raja Damai. Amin. Allah yang membelah laut itu juga Allah yang menyertai kita. Allah yang memelihara kita, memelihara orang Israel di padang gurun, itu juga Allah yang memelihara kita. Amin. Saya ini jelek-jelek, juga pernah menyeberang Laut Merah. Tuh, jelek kayak gini saya pernah ke situ. Tapi lautnya enggak terbelah, karena sudah ada terowongan. Jadi saya dari Mesir ke Sinai, naik bis, masuk terowongan. Jadi saya tidak lihat laut terbelah. Karena situasinya sudah seperti ini. Tapi kasih setia Allah tidak pernah berubah selama-lamanya. Jadi Allah yang menyertai jemaat Raja Damai. Itu Allah yang luar biasa seperti menyertai mereka. Itu loh. Jadi jangan berharap Allah harus melakukan yang seperti dulu. Dulu belah laut loh. Sekarang ngapain belah laut? Wong sudah ada terowongan. Dulu Allah memelihara orang Israel. Ada yang tanya saya, hey Pak Sunet tidak berubah. Kenapa Tuhan tidak menjatuhkan roti dari langit? Loh. Kadang-kadang jemaat ini lucu-lucu ya. Saya ditanya gitu, malah aku mesti goblok dewi. Tak bilang, loh apa sih? Allah nurunkan roti, kita ini diberkati supaya bisa beli roti. Gitu loh. Ya. Loh malah enak kita loh sama orang Israel. Bener apa enggak? Orang Israel di padang gurun diberkati dengan mana? Ya, roti yang bukan roti, bahan roti yang turun dari langit. Baru diolah, dijadikan roti. Betul? Tiap hari makan mana, kecuali satu peristiwa makan daging burung puyuh itu. Tapi sepanjang 40 tahun itu mereka kan mangan sampean. Makan mana, betul? Sekarang saya tanya, enak mana dengan kita? Ayo coba pikir, saudara misalnya apa yang paling suka? Kue tiaw. Tiap hari sama Tuhan dikasih kue tiaw terus belenger enggak? Apa? Suka rawon, tiap hari dikasih rawon. Duh, enggak bisa bayangkan. Orang Israel dipelihara dengan cara begitu. Dikasih mana terus. Kesimpulannya dua, bahwa orang lapar harus diberi makan. Betul? Loh, Tuhan kita Maha Kuasa, sebenarnya bisa saja Tuhan melakukan mukjizat. Engkau tidak pernah lapar. Jadi tidak makan gak apa-apa. Itu bukan kenyang, itu kembung namanya. Orang lapar harus diberi makan. Itu Alkitab benar realistis. Jadi yang khotbah jangan suka berkhayal. Yang kedua, diberi mana terus. Kita ini lebih bersyukur, amin. Diberi berkat, berkati, punya uang sehingga bisa beli roti enak mana. Loh karena Tuhan gak perlu jatuhkan roti dari langit kan. Karena sekarang sudah banyak toko roti, benar apa benar? Loh kita bisa kok beli roti. Malah model-model roti sekarang. Anak muda-muda itu, cucu saya, kalau ngajak, ayo Pak beli roti ayo.
Di mana? Apa jenenge cek angel? Tours. Tolong dilanjutkan tours. Iya, terus les jeruk. Itu. Lah ya aku ngomong lah ya, tuku roti cek angel jerus-jerusan. Lah mbok rotiin ngono ya apa? Gampang ngomong. Sekarang ini macam-macam roti, ada maisong feri, apa mana, berbi, waduh banyak. Bes, aku ndak ngerti gitu, pokok aku tukokno sing aku doyan. Kita ini bersyukur disertai Allah yang seperti itu. Amin. Kasih setianya, berkatnya, mukjizatnya tetap terjadi. Jemaat Raja Damai, engkau diberkati dengan mukjizat Tuhan. Kata orang Inggris, miracle still happen. Aku melok-melok saiki bahasa Inggris. Supaya gak ketok kacangan. Ya, Allah yang menyertai kita ini loh. Katakan, jangan bimbang. Sebab aku ini Allah. Itu identitasnya Allah. Aku adalah aku. Akulah aku. Itu identitasnya Allah. Yang berhak menyandang itu, berhak memakai gelar itu cuma Allah. Siapa Allah kita? Yang keras jawabnya. Yesus Kristus Tuhan. Dialah aku adalah aku. Tidak ada yang lebih dari dia. Amin. Karena itu mantapkan imanmu. Sekali lagi saya tegaskan. Bahwa yang menyertai kita adalah Allah yang aku adalah aku. Ini ditegaskan. Sebab aku ini Allahmu. Amin. Luar biasa. Kita ini bersyukur loh. Disertai Allah yang seperti itu. Kemana pun kita pergi. Dimanapun berada. Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita berada. Tuhan tetap memelihara kita. Apapun yang kau kerjakan. Tuhan yang membuat berhasil. Bukan karena kita hebat. Kita tidak ada apa-apanya. Yesus yang luar biasa. Aku akan meneguhkan. Bahkan menolong engkau. Dari mana pertolongan? Percayalah. Dalam keadaanmu yang bagaimanapun peliknya. Bagaimanapun sulitnya. Mungkin rumah tanggamu. Mungkin masalah anak-anakmu, suami istri, pekerjaanmu, keuanganmu. Percayalah, Allah penolong kita yang luar biasa. Kalau Allah yang sudah menolong kita, siapa yang bisa menghalangi pertolongannya? Yang tak mungkin menjadi mungkin. Yang tak ada menjadi ada. Engkau pulang dari tempat ini, mukjizat dinyatakan luar biasa. Nanti akan terjadi dalam hidupmu. Sebab aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya apa ini? Apa Tuhan itu gambaran ini, visualisasi ini. Itu penggambaran tentang Allah. Allah karena ini bicara dengan manusia. Tuhan digambarkan seperti pribadi. Punya tangan, punya telinga, telinganya cukup tajam. Gitu loh. Ini cuma visualisasi. Perkataan memegang engkau dengan tangan kananku. Allah itu sungguh-sungguh serius untuk menolong kita. Allah itu all out menolong kita. Enggak setengah-setengah. Ya, jadi engkau yang dalam masalah. Engkau yang lagi berdoa untuk satu masalah. Tetap kencang berdoa. Tepat pada waktunya doamu pasti terjawab. Karena Allah berjanji memegang engkau dengan tangan kanannya. Serius Allah menolong kau benar-benar. Sampai memutih rambutmu. Aku tetap menggendong kau. Amin. Dan yang terakhir coba lihat. Memegang kau dengan tangan kananku apa? Yang baca sama-sama. Yang membawa. Sekali lagi yang membawa. Lebih keras. Kemenangan. Karena itu Alkitab mencatat.
Kitalah umat pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Engkau pulang dari tempat ini. Engkau keluar sebagai pemenang. Apapun doamu selama ini, saatnya Tuhan jawab. Engkau akan mendapat kemenangan. Engkau akan tercengang melihat berkat-berkat Tuhan. Engkau terpesona melihat berkat Tuhan. Engkau semua jemaat Raja Damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Hidupmu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tuhan memberkati. Silakan pemain musik, singer. Iman firman yang sudah disampaikan terjadi dalam hidupmu. Happy Sunday, God bless you. Sebab Engkau mulia dan